Ya pemirsa, rapat paripurna ke-19 masa persidangan keempat tahun sidang 2021-2022 telah dilaksanakan pada Selasa 12 April 2022. Dan ada 7 agenda pembahasan dalam rapat paripurna kali ini, namun yang menjadi perhatian saat ini yaitu mengenai rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dan tadi baru saja kita saksikan laporan dari Ketua Panja RUU TPKS sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya, mengenai pembahasan tingkat 2 dari rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dan kini rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual telah resmi disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna kali ini. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pengesahan rancangan undang-undang TPKS kali ini merupakan momen bersejarah atas perjuangan masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa dalam prosesnya pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini telah mengalami banyak dinamika, diantaranya yakni penolakan dari berbagai pihak. Dan termasuk namun dalam kesempatan kali ini telah membuktikan bahwa niat yang baik maka akan mendapatkan hasil yang baik pula. Dan juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk dijadikan sebagai undang-undang. Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam rapat paripurna tanggal 12 April 2022 disampaikan oleh Willy Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang terhormat Menteri PPH, Kemenkumham, serta perwakilan pemerintah lainnya, yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita kesempatan dan kesehatan pagi hari ini untuk bisa menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat, serta melaksanakan pengambilan keputusan atas pembicaraan tingkat 2 rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Perkenankan kami dari Badan Legislasi menyampaikan hasil pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana rancangan undang-undang ini terdiri dari 93 pasal 84. Pimpinan Badan Musyawarah telah menugaskan kami untuk membahas ini dan Badan Legislasi secara maraton dan intensif melakukan pembahasan mulai dari 24 Maret, 29 Maret, 30 Maret, 31 Maret 2022 sampai 6 April. Ini sebuah pembahasan yang cukup ekspres dan ini sesuai dengan komitmen politik Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk sama-sama merealisasikan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Terakhir, tentu di dalam forum ini kami ingin meminta persetujuan rapat paripurna untuk ini bisa disahkan di tingkat 2 sebagai undang-undang, di mana penantian korban, penantian perempuan Indonesia, kaum disabilitas dan anak-anak Indonesia dan para predator seksual yang selama ini masih berkentayangan. Ini adalah sebuah undang-undang yang kata Ibu Puan menjadi kado hari Kartini. Walaupun sebelumnya kita ingin menjadikan ini kado Valentine, tapi tidak jadi. Inilah. Alhamdulillah bahwa pada sidang paripurna hari ini DPR RI sudah bisa mengesahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana dalam penyampaian akhir Presiden yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bahwa pemerintah atas nama Presiden pun sudah menyetujui, sehingga insya Allah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual
sudah bisa mulai berlaku dan bermanfaat bagi bukan hanya perempuan dan anak sebagai perlindungan bagi perempuan dan anak, tapi juga bagi masyarakat Indonesia. Ini merupakan hadiah ulang tahun bagi perempuan-perempuan Indonesia menjelang Hari Kartini, dan ini juga merupakan hadiah buat semua perempuan yang ada di Indonesia. Insya Allah ke depannya kita semua bersepakat dalam implementasi undang-undang tersebut bahwa perlindungan perempuan dan anak, mitigasi perlindungan perempuan dan anak sampai penanganannya, kemudian bagaimana hukuman dan lain-lain sebagainya itu memang bisa berpihak kepada korban, dan juga kemudian memberikan efek jera dan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan, plus kemudian memberikan perlindungan bagi korban saat para korban kemudian menyampaikan laporan terhadap kekerasan seksual. Ada beberapa hal yang kemudian tentu saja masuk dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Saya juga memahami bahwa mungkin undang-undang ini belum dianggap sempurna, karenanya saya meminta seluruh elemen masyarakat untuk bisa mengawal undang-undang ini nanti dalam implementasinya memang bermanfaat untuk mitigasi perlindungan dan jangan sampai ada kekerasan terkait dengan perempuan dan anak di Indonesia. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin dan sidang yang kami muliakan, berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang. Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat atas segala komitmen, dedikasi, dan perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan rancangan undang-undang ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas, karya, dan pengabdian untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV.